Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ismawati dan dua rekan saya Insan Kamila dan juga Ade Nurlita Ahmad. Di sini dalam mata pelajaran konsep pengembangan fisik motorik anak usia dini dengan judul non-lokomotorik dan manipulatif anak dengan dosen pengapu Ibu Dian Miranda MA. Nah, teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai definisi gerakan lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Dalam gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah. Dan sebaliknya, gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindahnya tempat alias berkebalikan dengan lokomotor. Nah, sedangkan gerak manipulatif adalah gerak manipulatif yang gerakannya itu tidak melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau benda. Gerak yang memanipulatif juga bisa melibatkan suatu alat. Nah, di sini ada macam-macam gerak lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif. Apa saja ya gerakan lokomotor? Nah, di sini kami mendapatkan bahwa gerakan lokomotor itu ialah berjalan, berlari, berjinjit, meloncat, dan menderap. Seperti yang kita tahu bahwa berjalan, berlari, berjinjit, meloncat, dan menderap itu bisa dilakukan oleh anak usia dini. Sedangkan gerakan non-lokomotor ialah latihan menghindar yang dilakukan oleh anak, latihan merenggangan atau perenggangan, dan juga memutar atau meliuk dan berputar, dan juga bergantung. Di sini juga ada yang namanya menarik dan mendorong yang bisa dilakukan anak usia dini. Sedangkan gerak manipulatif ialah yang pertama, menggelinding benda. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak dapat menggelinding benda seperti baskom, bola, dan lain sebagainya. Serta ada juga yang kedua, melempar bola pada tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan yang ketiga ialah menangkap, seperti yang dilakukan jika melempar bola itu tentunya harus bisa menangkap. Dan yang keempat itu menendang, kelima menggiring, dan yang keenam ialah memukul. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Insan Kamila dan juga Ade Nurlita Ahmad. Metode dalam pengembangan kemampuan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama, berjalan dengan melihat pada suatu objek atau gambar yang ditempa di depan papan tulis. Berjalan yang dilakukan dengan cara seperti ini akan membantu para siswa untuk meningkatkan kemampuan berjalan dengan badan tegak. Tegaknya badan membantu pergerakan tungkai menjadi lebih leluasa, dalam arti bahwa tungkai dapat bergerak dengan membentuk sudut yang ideal untuk melangkah. Yang kedua, berjalan pada satu garis lurus. Anak diberikan pelajaran untuk berjalan pada satu garis lurus, memungkinkan anak untuk dapat mengarahkan ujung jari kakinya mengarah ke depan. Kondisi seperti ini membantu anak untuk meningkatkan efisiensi jumlah langkah yang dilakukan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Yang ketiga, berlari langkah pendek. Gerakan yang sederhana dari pergerakan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan untuk meluruskan lutut pada saat melakukan tolakan saat berlari. Selain itu,
Juga gerakan ini membantu anak untuk merasakan saat melakukan tolakan dengan menggunakan ujung kaki. Selain itu, dalam upaya meningkatkan ayunan lengan yang baik, maka gerakan lengan diarahkan untuk dilakukan dengan rileks serta ayunan yang dilakukan diarahkan ke arah depan bukan mengarah ke samping. Yang keempat, berlari dengan tumit menyentuh pantat. Berlari mengharuskan ayunan tungkai ke belakang dilakukan secara maksimal, tidak diseret, tetapi dilakukan dengan mengangkat tungkai bagian bawah. Tujuan dari gerakan tumit dikenakan ke pantat adalah untuk membiasakan anak didik untuk melakukan gerakan ayunan tungkai ke belakang dengan benar. Selain itu, juga saat mengayunkan tungkai ke depan, pendaratan dilakukan menggunakan bagian bola kaki yang ditunjukkan untuk badan atas. Mempersiapkan anak saat berlari harus menggunakan bola kaki untuk melakukan tolakannya. Yang kelima, melompat ke atas. Gerakan melompat dapat dilakukan ke berbagai arah, baik atas, depan, belakang, maupun ke samping. Gerakan melompat yang umum dilakukan saat salah satunya adalah gerakan melompat ke atas. Gerakan melompat ke atas merupakan pergerakan yang banyak dibutuhkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melompat menirukan gerakan binatang. Anak sangat senang serta mengingat hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, juga anak selalu meniru gerakan-gerakan yang muncul dari lingkungan sekitarnya atau dari apa yang dilihatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ade Nurita Ahmad. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Insan. Selanjutnya yaitu hambatan dalam perkembangan gerak lokomotorik, non-lokomotorik, dan manipulatif. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasarnya. Misalnya seperti kondisi bayi lahir prematur, kondisi otot dan tulang sendi, koordinasi atau kematangan saraf, kemampuan indera sensorik, penglihatan, pendengaran, sensasi raba taktil, vestibular, tingkat kecerdasan, serta stimulasi dari lingkungan sekitar anak. Dengan kata lain, terhambatnya perkembangan keterampilan 3 gerak dasar ini bukan hanya disebabkan oleh kelainan atau penyakit tapi juga dari beberapa banyak stimulasi yang didapatkan oleh anak. Tanda-tanda keterlambatan perkembangan motorik kasar pada anak berikut. Posisi anak terlihat asimetris kanan dan kiri saat berbaring atau telungkup. Gerak lengan dan tungkai terlihat asimetris kanan dan kiri. Anak terlihat kaku dalam bergerak dibandingkan dengan anak seusianya. Jika diangkat dan diberdirikan, kedua tungkai anak menyilang. Belum dapat berguling setelah usia 8 bulan. Belum dapat duduk tanpa topangan setelah usia 8 bulan. Belum dapat berjalan tanpa topangan setelah usia 1,5 tahun. Tanda-tanda keterlambatan perkembangan motorik halus pada anak seperti berikut. Yang pertama, posisi kedua tangan selalu menggenggam walaupun sudah diberi rangsangan untuk membuka setelah usia 3 bulan. Bisa tes dengan memberikan mainan. Kedua lengan dan tangan cenderung berada di samping tubuh. Ketiga, lebih aktif menggerakkan satu tangan saja. Keempat, anak kesulitan meraih dan menggenggam benda. Kelima, anak belum bisa melakukan gerak tepuk tangan setelah usia 8 bulan. Keenam, anak tidak dapat menggenggam benda dengan kedua tangan. Ketujuh, anak kesulitan melepas benda yang sedang digenggam setelah usia 1,5 tahun. Kedelapan, anak jarang menatap ke arah tangan terutama ketika sedang meraih atau menggenggam benda. Pengaruh teori belajar terhadap pembelajaran motorik baik dari teori behaviorisme maupun kognitivisme terhadap perkembangan gerak lokomotorik, non-lokomotorik, dan manipulatif. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan.
Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh. Misalnya, penerapan hukum membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar itu menggali makna. Pada teori ini, otak berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik, sehingga bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan, melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sekian penjelasan kelompok dari konsep pengembangan fisik motorik anak usia dini, non-lokomotorik, dan manipulatif anak. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata dalam penyampaian materi. Kami selaku pemateri memohon maaf dan terima kasih.